Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVRI Yogyakarta? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia, terutama untuk anak-anak. Tuh di awal tadi teman-teman, aku baru saja menyanyikan satu lagu yang urusannya sama ibu, bapak, anak gitu ya. Nah, kalau berbicara mengenai anak-anak, kita harapkan juga anak-anak dalam kondisi yang baik dan sehat. Itu harapan kita, karena bahaya sih kalau dari awal-awal mereka pertumbuhan gitu sudah mulai salah pola makan, mulai seneng jajan gitu ya. Orang tua sudah mulai males dan segala macam, karena ini bisa jadi nggak sesuai dengan apa yang sempat saya baca di RPJMN tahun 2020 sampai 2024. Karena di sana tertulis bahwa meningkatkan pelayanan kesehatan seperti penguatan pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, dan pastinya ini juga didukung dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi. Nah, kalau kita berbicara mengenai perkembangan masalah gizi, sepertinya ini menjadi masalah yang semakin kompleks di Indonesia, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk itu, dokter anak kita hadirkan, ahli gizi kita hadirkan, yang ngurusin kebijakan, bikin undang-undang, selalu dalam pengawasan juga kita hadirkan. Di studio sudah hadir 3 narasumber, di samping saya persis, beliau adalah Bapak Haji Kuswanto SIP, Ketua Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah kabar baik Mbak Vera. Terima kasih. Kembali ke ke masyarakat lagi, kita sosialisasi lagi. Kali ini ngomonginnya gizi ke anak-anak, Pak. Nah, nanti bisa nih Pak Kus kasih contoh juga apa yang sudah diberikan kepada cucu-cucu beliau. Nanti bisa sharing ya, dan juga apa yang ditemukan di lapangan. Kemudian kalau kita berbicara masalah gizi, beliau juga ahlinya nih. Saya juga harus belajar banyak dengan beliau terkait dengan gimana sih memberikan gizi yang baik kepada anak-anak. Ada Mbak Almira Sitasari, Sarjana Gizi, MPH, dan yang belakang ini adalah Ardi, Register Dietitian. Iya. Wih, itu apa sih? Sebelumnya saya tanya dulu, apa kabar Mbak Almira? Baik, Mbak Vira. Terima kasih sudah bergabung dengan kami hari ini. Itu ada Registered Dietitian. Iya. Itu tugasnya ngapain nanti? Itu dietitian, jadi profesinya ahli gizi. Oh, iya, lanjutannya seperti kalau gitu. Kalau sarjana dokter, kedokteran, dokter. ada dokter anak gitu. Nanti nutrisionis, profesinya dietitian. Seperti itu. Oh, ya, baik. Nanti bisa nih tanya-tanya tentang menu apa ya kira-kira Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kembali ke Senin lagi nanti sama beliau. Yang sehat untuk anak-anak gitu. Kemudian ada juga Dr. Vika Faradiba, MSc, spesialis anak. Beliau adalah dokter spesialis anak dari Rumah Sakit JIH. Apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah Mbak Vira. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Sama-sama. Dokter anak tuh memang harus smile, ramah gitu. Kalau nggak lari semua pasiennya. Baik, saya mau ke yang Mbak Almira dulu, ngomongin soal gizi. Kalau terkait dengan gizi, kita ngomongin katanya sih permasalahan gizi di Indonesia tuh kompleks banget. Sekompleks apa sih? Iya, sebetulnya sudah menuju ke arah lebih baik ya. Menurut data survei status gizi Indonesia ya, di DIY ini di tahun 2021 itu sebesar 17% itu anak stunting, tapi di tahun kemarin baru saja selesai di tahun 2022 akhir dan launching di 2023 untuk laporannya itu sebesar 16%. Masih turun. Oke. Tapi angka ini termasuk tinggi nggak? Termasuk tinggi, iya. Tapi sudah membaik itu berkat seluruh Fasiankes ya, jadi fasilitas kesehatan tuh turut andil dalamnya. Tidak hanya masalah gizi yang kurang saja, Mbak Vira, tapi juga yang lebih di di Riskesdas tahun 2018 gizi lebih dan obesitas itu mencapai 10,9%. Itu juga angka tinggi. Kita mungkin kalau tidak ditangani akan menuju lebih tinggi lagi ya. Itu lebih tinggi dari nasional atau? Iya, lebih tinggi dari nasional. Jadi memang kekurangan gizi ya nggak boleh. Iya. Kalau kelebihan gizi juga bingungin gitu ya. Semuanya serba yang pas-pas aja. Betul. Oke. Normal. Iya. Beliau paham sekali dengan data gitu. Karena beliau adalah dosen gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Jadi ngerti banget. Karena ini harus disampaikan juga ke mahasiswa beliau gitu ya. Baik, saya ke Pak Kus dulu. Pak Kus, kenapa sih terkait dengan gizi ini menjadi bahasan penting gitu di DIY? Khususnya teman-teman di Dewan. Bijak memberi makan pada anak, itu tema kita Pak.
Ya karena kami berpedoman tadi Mbak Vera mengatakan di depan cara pembangunan Indonesia di tahun 2020-2024. Ini kan ditujukan untuk membentuk sumber sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter. Nah, ini tentu saja ini diawali dari dalam kandungan. Ini menyadarkan ibu-ibu hamil harus masalah gizi itu diperhatikan karena nanti kalau itu tidak diperhatikan ya pembangunan Indonesia tidak bakal terlampaui. Karena mereka pola makannya, gizi makannya tidak diperhatikan dari sejak hamil, nanti keturunannya jadi apa? Stunting lah dan sebagainya dan sebagainya. Oke, jadi dari awal ya pencegahan dulu ya Pak ya. Berarti ini edukasi harus terus-terusan nih. Terus dong. Iya, nanti saya tanyakan di kegiatannya apa saja terkait dengan itu. Saya ke dokter dulu, dokter, permasalahan gizi itu sebenarnya apa aja sih? Iya, jadi tadi benar ya yang disampaikan oleh Mbak Almira tadi. Memang kita itu menghadapi masalah yang double ya, malnutrisi. Malnutrisi itu salah gitu. Jadi ada gizi kurang tadi ada di Indonesia, kemudian stunting yang anak pendek yang menggambarkan gizi kurang kronis. Jadi gizi kurangnya tuh kronis gitu. Itu juga ada di Indonesia. Lalu tadi ya menuju obesity tadi yang gemuk tadi ya, yang tidak sehat sudah menuju obes itu ya. Itu juga sudah mulai naik karena kembali lagi memang benar ya sesuai topik kita itu praktek pemberian makan yang salah itu juga berperan penting ya. Nah jadi memang kapan itu dibenerinnya atau mulai kapan membenarkannya itu pada golden period. Kalau kita mau menuju Indonesia yang maju tadi memang harus tahu ya golden periodnya itu kapan. Golden period itu memang dari 1000 hari kehidupan dari dalam kandungan tadi seperti Pak Kos bilang tadi ya. Di dalam kandungan lalu di 2 tahun usia anak. Ya, kenapa? Karena pada saat itu mulai terbentuk perkembangan otak yang sangat pesat. Ya, itu yang jelas ya. Karena setelah 2 tahun tuh otak berkembang, tetapi nggak sepesat di 0-2 tahun, 0 sampai 2 tahun gitu. Kemudian daya tahan tubuhnya juga. Sehingga apabila terjadi masalah di 1000 hari kehidupan, itu bukan hanya daya tahan tubuhnya yang lemah ya, anaknya sering sakit, bolak-balik, lalu juga kecerdasannya juga kurang ya, kalau dia kurang gizi ya di 0-2 tahun tadi. Jadi kita perlu sekali mengetahui bahwa Indonesia ini problemnya apa, di mana mencegahnya ya, yang istilahnya gawanginnya itu loh lahir. Ternyata dari dalam kandungan sampai startnya di 2 tahun itu yang paling penting, paling utama. Oke, jadi permasalahan gizi itu tadi 3 itu ya. Jadi ada kegemukan, ya ada kurang gizi, ada stunting. Ya, ini memang harus butuh. Nah kalau yang sering ditemukan selama ini sebagai dokter anak, semuanya ada semua. Itu faktornya kenapa tuh dok? Ya paling sering memang di ini ya edukasi pemberian makan praktik. Memang kalau sudah ke rumah sakit kan akan kita lacak ya apakah anak itu punya kelainan bawaan, misalnya dia punya jantung bawaan kan tentu jadi susah naik berat badan ya pasti di screening ya. Lalu apakah ada infeksi penyerta, infeksi kronis ya TBC, ISK itu juga akan diperiksa. Tapi kalau misalnya sehat saja ya anggap ini suatu kasus yang anaknya itu sehat yang nggak sakit, nggak ada kelainan bawaan ya praktek pemberian makan juga bisa. Nah, pada prinsipnya itu masih banyak ya mispersepsi atau kurang paham gitu pemberian makan yang benar tuh yang bagaimana kayak gitu juga banyak terjadi di masyarakat. Nah ini tugasnya teman-teman yang ada di Poltekkes Kemenkes ini ya, mahasiswinya Bu dosen ini. Sebenarnya memberi makan yang bijak pada anak tuh yang seperti apa sih? Iya, anak itu kan ada kelompok umurnya ya Mbak ya. Kalau 0 sampai 6 bulan gitu ya. Itu ASI eksklusif jelas ya wajib ya itu wajib ASI eksklusif tanpa ditambahin apapun jika tidak ada indikasi medis seperti itu ya dok ya. Tapi indikasi medisnya nggak boleh kita menentukan sendiri ya, harus dari medis gitu ya. Lalu MPASI ditambah dengan ASI lalu diteruskan itu di usia berapa? Itu di 6 sampai 1 tahun. Terus habis itu makanan keluarga gitu. Lalu ASI diteruskan sampai 2 tahun atau lebih. Oh boleh sampai lebih itu? Maksimal berapa tahun? Maksimal tidak ada rekomendasi maksimal gitu tapi selama 2 tahun atau lebih. Oke. Jadi sebenarnya ngirit juga loh punya anak tuh kalau dia doyan ASI. Nggak harus susu formula gitu. Iya, mahal. Belum alatnya. Itu pemberian makan pada anak sampai dengan usia 2 tahun. Setelah itu?
Setelah itu makanan keluarga sesuai dengan kebutuhan kalorinya. Gitu. Nah ini nih yang suka susah, harus ngitung. Kadang-kadang kan orang tua suka merasa, aduh ngitung kalori, anak saya sudah dapat berapa kalori. Nah itu tipsnya gimana tuh? Sebetulnya kalau kita mau lihat angka kecukupan gizi, itu ada anak usia sekian itu berapa, perempuan, laki-laki, itu ada angka kecukupan gizinya. Cuman memang kita lihat, kita kan sering ya kalau masyarakat itu ke posyandu harus tuh ke posyandu atau ke fasiankes yang lain. Nah ini dilihat apakah dia naik berat badan atau tidak, lalu tumbuh kembangnya sesuai atau tidak, itu akan mengikuti itu untuk kebutuhan gizinya. Oke. Tapi ada rumusnya nggak sih? Kita bisa lihat nggak? Kita bisa cari nggak? Rumus ada sih untuk balita sakit atau balita sehat ada, tetapi untuk untuk orang Indonesia ya, anak Indonesia, kita cukup dengan angka kecukupan gizi saja. Oke, nanti saya akan tanyakan lebih lanjut. Saya ke Pak Kus dulu. Pak Kus, tadi disinggung sedikit tentang posyandu, fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau Pak Kus melihatnya selama ini di masyarakat seperti apa, Pak? Ya, dan ini kader-kader kesehatan itu sudah terbentuk di masyarakat. Ini perlu digalakkan terkait sosialisasi. Nah, Dinas Kesehatan jangan henti-hentinya mendorong kader-kader kesehatan di masyarakat itu terus membantu masyarakat berkaitan dengan kesehatan dan juga gizi tadi. Sehingga masyarakat paham betul dan tidak istilahnya menyepelekan begitu saja bahwa ibu-ibu ternyata memang tugasnya berat. Itu pencetak generasi penerus bangsa masalahnya. Bapak-bapak gimana dong? Boleh disinggung juga. Kan cuma nurun ya Bapak itu. Kan support system juga, bagus. Gitu. Nah kalau untuk fasilitas pelayanan kesehatan selama ini Pak Kus melihatnya mungkin ya ada dari Dinas Kesehatan atau masyarakat yang sering curhat gitu. Pak Kus di puskesmas sana begini gitu, ada seperti apa? Ya, itu memang sering ada. Nah, kami mendorong Dinas Kesehatan ya kalau pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas dan seperti itu ya kami instruksikan kepada Dinas Kesehatan untuk turun ke bawah untuk mengingatkan bahwa pelayanan kesehatan itu penting, harus dan ditindaklanjuti. Oke, baik. Nah ini ada beberapa yang saya baca bahwa lebih dari 50% kematian balita itu terkait kurang gizi ini. Saya ke Mbak Almira dulu, bahwa 2/3 diantaranya itu karena terkait pemberian makan yang kurang tepat katanya pada bayi katanya. Itu penjelasannya gimana? Bisa jadi karena memang teksturnya yang kurang tepat, sehingga kalau teksturnya kurang tepat kan terlalu cair ya, sehingga tekstur makanannya. Iya, tekstur makanan bisa kurang tepat, sehingga kalau cair itu lebih kurang padat energi begitu ya. Lalu pemberian jenisnya. Kalau sekarang di 2023 kemarin baru launching juga di Hari Gizi Nasional itu piring makanku dengan kaya lauk hewani. Apa tuh? Nah, itu ada singkatannya tuh? Enggak sih. Oh, kirain ada singkatannya. Piring makanku dengan lauk hewani. Jadi kaya lauk hewani. Jadi di satu piring atau satu mangkok makanan anak itu harus ada lauk hewaninya tanpa melupakan lauk nabati ya. Gitu. Dan kelompok makanan yang lain. Nah, mungkin jenisnya yang juga kurang gitu. Atau seperti yang disampaikan Dr. Vika tadi, dia sakit sehingga energinya butuh lebih banyak asupannya, sehingga itu tidak cukup, nah jadi masalah gizi. Mungkin seperti itu. Makanya kenapa data itu ada ya. Nah, dokter, kalau setelah bayi lahir itu udah bukan urusannya SPOG lagi ya, urusannya dokter anak nih sekarang ya. Yang terjadi saat ini kan awal mula anak lahir ya ASI eksklusif itu yang paling baik. Tapi prakteknya sendiri di lapangan seperti apa, Dok? Ya, jadi memang alhamdulillahnya memang saya lihat semakin kemari itu banyak yang sudah aware sekali ya dengan ASI eksklusif ini. Nah, persiapan ASI eksklusif itu sukses itu sebenarnya tidak pada saat anak lahir. Tapi sejak ibunya hamil. Nah, ya, jadi pada saat ibunya hamil ini sudah banyak yang bisa dipersiapkan. Pertama dia kan harus menyiapkan gizi untuk ibunya ya, ibunya makan bergizi, minum tablet vitamin, kontrol. Lalu sekali di dalam kontrol kehamilan itu juga perlu kontrol untuk laktasi, persiapan laktasinya. Contoh misalnya ya puting datar atau puting terbenam misalnya ada masalah seperti itu kan sudah bisa diperbaiki ya sejak dari sebelum bayinya lahir. Misalnya dipompa, ditarik kan ada tekniknya ya. Jadi dia sudah aman. Lalu belajar menggendong, belajar memegang bayi, posisi dan perlekatannya bagaimana. Begitu punya bayi itu jadi nggak bingung Mbak, karena sering terjadinya puting datar terbenam jadi masalah. Cara megang posisi salah, lecet, terus gagal nyusuinnya. Nggak mau nyusuin lagi, sakit gitu terus ya. pemahaman dari keluarga atau
sekitar misalnya nggak ngasih ASI-nya belum keluar, harus buru-buru ngasih yang lain selain ASI, ya itu sebenarnya sudah bisa dipersiapkan tuh dari sebelum ada bayinya, dari hamil itu juga sudah banyak membaca ilmu. Bapak juga punya peran, ada sebutan itu ayah ASI. Nah, contohnya apa tuh? Tugas ayah ASI. Kan saya taunya ayah siaga aja. Ya, ayah ASI itu cari informasi. Informasi di mana rumah sakit nanti bersalin itu yang pro ASI, yang mau mendukung, yang mau mendukung, yang tidak memberikan ASI, susu formula, yang mau memberikan IMD, yang membantu, yang mana kan bisa dicari informasinya. Lalu dia ayah juga bertugas untuk mencari informasi kalau ada masalah-masalah yang timbul. Jadi ayah bisa membantu gitu, ibu mendukung support sistemnya itu ke ibunya, mentalnya gimana rasanya kalau habis melahirkan kan macam-macam ya yang terjadi. Nah ayah bisa lebih paham gitu. Jadi itu mendukung ASI tadi sukses tadi ya. Jadi kesuksesan ASI itu bukan pada saat bayinya lahir ya, tapi sudah bisa dipersiapkan sejak dalam kandungan bayinya begitu Mbak. Oke, baik, itu terkait dengan 1000 hari pertama ya. Tapi memang dalam prakteknya ada masih beberapa saya temuin, saya nggak mau nyebut ya, memang ada yang susu formula. Nah ini nih yang bahaya nih, takutnya gini, nah kalau nggak dikasih susu kenapa-napa gitu. Padahal sebenarnya katanya bayi masih bisa bertahan beberapa hari gitu ya tanpa susu. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami, masih ada satu lagu dulu. Setelah itu, setelah commercial break kita akan kembali membahas mengenai tema kita bijak memberi makan pada anak. Terkait dengan jajanan anak-anak di sekolah ya. Ini yang jadi warning banget ini ya. Tetap bersama kami dalam Ranah Publik. Menggambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin kuungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu.
sejenak menikmati indahmu. Baik, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Ranah Publik dan tema kita adalah masih mengenai bijak memberi makan pada anak. Baik, kita breakdown lagi dari awal tadi begitu 1000 hari pertama ini adalah waktu terpenting untuk pertumbuhan anak khususnya untuk otak anak, untuk perkembangan otak anak. Nah, di saat ibu hamil kemudian dia melahirkan, ada yang mengatakan gini dok, menyusui segera dalam waktu 1 jam pertama setelah bayi lahir. Itu seperti apa? IMD namanya ya. Menyusui dini. Jadi kalau bayinya sudah diresusitasi sudah dinyatakan sehat ya oleh dokter, nanti bayinya diletakkan di dada ibunya. Lalu kemudian bayi dibiarkan untuk menyusu, mencari ASI sendiri. Nah, itu juga merangsang ya untuk kesusahan ASI berikutnya. Jadi dia selain dapat kehangatan, kemudian juga tadi ya merangsang pemberian ASI, ada pemberian kolostrum juga di situ. Kalau sudah keluar ASInya dia dapat kolostrum. Nah, itu juga termasuk dari kesuksesan ASI menyusui ASI tadi. Itu IMD tadi ya. Artinya secara alami itu sudah ada kekebalan di anak dari mulai dia lahir ya. Apa yang membuat menyusui kemudian IMD gagal dok biasanya? Iya, biasanya kan tadi pemahaman juga ya, pemahaman dari ada yang nggak mau menolak IMD atau memang pada kondisi tertentu bayinya sakit, tapi nanti setelah bayi sakit pun misalnya bayi sudah stabil juga boleh di IMD lagi. Oh gitu. Ya, jadi kan itu penting ya soalnya untuk kehangatan bayinya itu sendiri, lalu bonding ya untuk ibunya, dekat sama bayinya. Jadi selanjutnya nanti ibunya jadi semangat untuk menyusui bayinya, itu juga penting IMD itu. Kemudian ada anggapan bahwa begitu dia lahir, kemudian dia nggak dapat ASI, misalnya ASI belum keluar, itu pernah terjadi, sering terjadi juga sama ibu hamil? Iya, jadi prinsipnya ASI itu kan nggak semua langsung banyak ya. Ekspektasi versus realitanya yang perlu di mindset. Jadi saya kalau bayinya itu keluar, ibunya ya keluar ASI-nya tuh setetes 2 tetes ya kebutuhan bayinya emang segitu. Dia tuh kan lambungnya sebesar biji kelereng. Jadi cuma 2-3 mili gitu. Misalnya bayi sakit pun yang memberikan ASI kan dari nakes ya, kita juga nggak langsung ngasih 1 botol ya kan, muntah nanti bayinya gitu. Jadi yang diberikan juga bertahap per harinya itu 2-3 mili per 3 jam ya. Jadi sedikit-sedikit tapi sering, sehingga ekspektasi yang banyak ASI langsung keluar itu yang mungkin jadi mindset yang salah ya. Jadi nggak ada Bu, ibu melahirkan langsung ASInya ngucur-ngucur gitu, memang enggak ya, rembes-rembes tadi itu, rembes-rembes itu sudah keluar ASInya. Ya kebutuhan bayinya memang cuma segitu, per hari lambungnya akan bertambah sedikit-sedikit ya, sebesar biji kelereng, lalu sebesar stroberi, nanti baru sebesar biji telur puyuh, telur ayam gitu penggambarannya. Nah, jadi ASInya juga mengikuti, sudah paling pas itu ASI. Kalau dikasih yang dari luar bisa kebanyakan. Bisa kebanyakan kan ngasihnya kan, misalnya cairan lain kan nggak tahu berapa produksinya. Jadi langsung malah bayinya muntah. Berarti gitu. sebagai ibu yang setelah melahirkan wajib menolak ya di saat ada praktek-praktek yang nggak benar tadi ya? Ya benar ya, harusnya menolak ya kan, sudah diberi pengetahuan dan juga untuk nakesnya juga ada undang-undang yang mengatur itu bahwa nggak boleh memberikan selain ASI gitu. Juga pemahaman orang tua juga kadang kan nakesnya tidak memberikan ASI, orang tuanya yang minta, itu juga nggak boleh ya. Jadi sama-sama nih, dua-duanya harus satu pemahaman, satu frekuensi. Satu frekuensi. Ya itu terkait dengan ASI. Kemudian kegagalan biasanya karena mungkin lecet, nggak mau nyusuin lagi gitu ya. Nah ini edukasinya harus seperti apa ya? Nah benar, jadi tadi kan persiapannya sebelum lahir bayinya kan, kalau ada masalah puting datar, puting terbenam, cara memegang bayi, cara menggendong bayi, cara menyendawakan bayi itu boleh latihan sebelum ada bayinya. Gitu. Jadi konsultasinya tuh persiapan kehamilan ibu tadi kan, ada kontrol kehamilan juga kontrol untuk laktasinya. Terus kemudian tadi ya sudah bisa mencari mana nih fasilitas kesehatan yang menyediakan IMD, yang pro ASI seperti itu. Baik. Nah ini kalau sudah 6 bulan aman ya, karena kalau ASI eksklusif udah ASI aja beres gitu ya anak-anak ya. Kemudian saya tanyakan ke Mbak Almira nih, kebanyakan orang mengatakan udah sambil nyapih menuju ke MPASI, dikasih buah lah, dikasih kadang pisang ya, Mbak Almira sering ya, ada ya orang sering dengar, terus orang dulu juga hidup sampai sekarang makan pisang gitu ya, itu gimana Mbak Almira?
Iya, itu kan resikonya banyak sekali ya, karena kan bayi usia 0 sampai 6 bulan juga pencernaannya juga belum matang seperti itu. Nanti ketika mencernanya takutnya ada masalah karena memang kebutuhannya ya ASI itu tadi, karena ASI itu kan cairan hidup ya, gitu. Jadi dia tidak sama komposisinya dari waktu ke waktu mengikuti kebutuhan bayi. Jadi memang yang paling pas itu ASI, dari teksturnya, dari energinya, dari proteinnya, bahkan ada imun ya, ada untuk antibodi seperti itu. Ya memang ASI paling baik. 6 bulan pertama. 6 bulan. Efeknya apa ke depannya? Apakah dia nanti akan lebih kebal sama penyakit saat dia masih di usia anak-anak sampai dewasa? Untuk ASI saja? Iya, dengan pemberian ASI 6 bulan eksklusif dan dilanjut 24 bulan. Iya, itu jadi lebih sehat karena imunoglobulinnya dapat, terus juga dia tidak kegemukan ya, tidak ada resiko kegemukan dan juga resiko kurang gizi seperti itu, Mbak Fira. Oke, baik. Saya ke Pak Kus dulu. Pak Kus, kira-kira tantangannya apa ya Pak? Kalau kita ngomongin soal nih memberi makan pada anak dengan bijak, tantangan di lapangan. Ya, tantangan di lapangan penyadaran masyarakat, tentu saja penyadaran masyarakat tentang memberi makanan pada anak, sehingga menggalakkan tentang gerakan masyarakat cukup sehat itu juga perlu ditekankan. Memang perlu perhatian penekanan pemberian makan kepada anak ini, kalau betul-betul tidak diperhatikan ya hasilnya tadi ya, tidak sesuai yang kita harapkan untuk menjadi generasi penerus bangsa, itu perlu ditekankan kepada masyarakat. Ya penekanannya memang masyarakat perlu sosialisasi, Mbak. Ya kurangnya SDM dari Dinas Kesehatan, maka penekanannya kepada kader-kader kesehatan yang ada di masyarakat itu. Ya, misalkan posyandu, pospindu. Ini kan posyandu tidak hanya menangani anak-anak juga sampai usia dewasa, bahkan lansia. Nah, ini perlu digalakkan, dan konsekuensi dari pemerintah daerah ya ada imbal baliknya, jangan cuma sekedar istilahnya mendorong kepada mereka, tapi konsekuensi pemerintah tidak ada sama sekali. Jadi sejauh ini sosialisasinya masih terus masih kurang cukup ya Pak ya? Masih kurang, Pak. Peningkatan kader juga harus dilakukan. Gitu. Dan yang ada di lapangan, kegiatan yang selama ini dilakukan selama dalam masa pengawasan anggota dewan apa saja Pak yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan? Ya, kita kan selalu selama dalam raker itu bagaimana caranya DIY pemerintah daerah itu betul-betul perhatian terhadap kesehatan. Karena apa? Ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah, masalah kesehatan masyarakat itu. Kalau sampai nanti itu kita tidak antisipasi, ya nanti kedepannya malah jadi makin berat untuk APBD-nya kan gitu. Oh iya, karena lebih berat mengobatinya daripada mencegah gitu ya. Jadi makin bengkak nanti. Baik. Saya ke dokter lagi. Dokter, kalau tadi sudah ngomongin soal ASI, kemudian setelah ASI kemudian 2 tahun di awal gitu ya. Kemudian selanjutnya nih, di usia dia 2 tahun ke atas, kira-kira rekomendasi yang bisa diberikan ke masyarakat, khususnya orang tua yang punya putra-putri di atas 2 tahun apa tuh untuk pemberian makanan yang bijak? Kalau di atas 2 tahun itu kan sudah ikut makanan keluarga ya dia, jadi juga ikut pedoman gizi seimbang. Nah mungkin perlu sosialisasi juga ya, pedoman gizi seimbang itu beda dengan 4 sehat 5 sempurna. Nah ini nih. Nah 4 sehat 5 sempurna itu kan ada susu ya sebagai penyempurna, sekarang udah nggak ada ya. Jadi susu itu sudah masuknya ke lauk pauk. Jadi ini mungkin masih banyak juga tuh, padahal udah lama sih itu sebenarnya sosialisasinya. Jadi sekarang gizi seimbang. Gizi seimbang. Ada gambarannya nggak? Kalau dulu kan ada tuh 4 sehat 5 sempurna, ada gambarnya tuh. Ini ada gambarnya juga, yang gambarnya itu yang segitiga, segitiga tumpeng itu. Nah jadi susu itu sudah masuk ke lauk pauk, nggak wajib lagi. Lalu kemudian di luar tumpengnya itu juga ada aktivitas fisik, ada banyak minum, ya. Kemudian ada mengurangi gula dan garam, karena tadi obesitas anak juga ada, ya. Jadi proporsinya kalau untuk tadi ya seperti Mbak Amira jelasin kan ada piring makanku tadi, coba dilihat ya. Kalau di atas 2 tahun memang sudah hampir sama dengan dewasa. Yang sayur buahnya agak banyak. Kalau di bawah 2 tahun memang belum boleh sayur buah banyak, itu secukupnya aja. Jadi hewaninya yang perlu ditekankan tuh gimana? Iya, hewaninya. Protein hewani, ya itu juga ya mulai dari 6 bulan. Nah kemudian serat dan sayur tidak terlalu perlu ya, hanya untuk diperkenalkan karena tiap anak itu kan tiap usia lain-lain kebutuhannya. Nah di atas 2 tahun sudah sama, dia harus sayur, serat buah, ada aktivitas fisik. Jadi pedoman gizi seimbang itu mencakup juga selain makanan,
minum mencukupi cairannya, mengurangi gula garam, memberikan aktivitas fisik gitu. Itu yang dipakai untuk anak di atas 2 tahun. Dewasa juga sama sebenarnya. Pengenalan makanan pada anak itu di atas 2 tahun atau di MPASI sudah boleh dikenalin macam-macam? Ya, jadi pengenalan makan anak itu tetap dari 6 bulan ya, karena kan disitulah kita baru mulai memberikan makan. Nah di 6 bulan ini adekuat ya, jadi sudah adekuat itu rumusnya karbohidrat, protein, lemak sudah boleh. Jadi nggak cuma pisang tok, bubur merah tok gitu kan, nanti kurang gizinya ya. Jadi sudah menu komplit. Nah di situ boleh menu Nusantara. Nah di situ boleh menunya tuh harus tahu banyak ya, supaya nggak bosen. Kita kan proses ya, anaknya kan nggak tahu ya bahwa suka nggak dia sama soto ayam, nggak tahu kan ya, kalau nggak ibunya ngasih gimana dia tahu gitu kan. Ya coba Bu gitu, atau telur puyuh atau telur didadar apa telur digoreng kan, atau ya, jadi boleh ya, prinsipnya kalau dari medis kan sudah boleh diperkenalkan seperti itu. Jangan lupa tadi ya tekstur tadi juga ya, teksturnya bertahap, disesuaikan usianya. Komposisinya untuk serat dan buah tuh nggak terlalu banyak ya di 6 bulan, tetapi di 2 tahun tadi sudah boleh banyak seperti orang dewasa tadi. Jadi pedoman gizi seimbang itu bukan hanya untuk makanan tok ya, tetapi juga aktivitas fisik juga ada di sana. Mengurangi gula dan garam. Banyak minum air putih. Gitu. Siap tuh, dokter anak tuh pasti gitu tuh. Kalau ya konsultasi sama dokter anak tuh yang harus di-drill itu ya, itu rekomendasi untuk orang tua ya. Nah, saya ke Mbak Almira. Ini kalau saya mau nanya jadi lupa nih tadi. Di usia di atas 2 tahun ya, tadi kan disesuaikan dengan teksturnya. Ya kan? 2 tahun sudah keluarga. 2 tahun sudah bebas ya? Sudah keluarga, ya. Sudah keluarga bebas ya. Nah, boleh kasih kisi-kisi nggak sih kalau anak-anak tuh awal mula yang dia bisa diasup tuh seperti apa? Terus kan ada nih makanan MPASI yang dijual non sewu di apa namanya, banyak tuh yang itu kan sudah menunya juga sudah beragam. Senin dia masak sambal ati sama apa, besok Selasa apa. Itu boleh nggak sih? Kita harus lihat ya, karena di catering juga banyak ya, catering MPASI gitu juga banyak kan ya, tidak hanya di jalanan gitu ya. Kita harus lihat sebetulnya kita kan yang perlu tahu adalah kita tahu isinya itu apa, gitu kan. Jadi apakah komposisinya itu sudah tepat atau belum? Gimana kalau kita beli di jalan tahu, iya dia ada misalnya salmonnya, dia ada tahunya seberapa, berapa kita persen tahu apa gitu enggak, ya? iya. Nah yang penting kan itu sebenarnya kalau boleh atau tidak tergantung gitu. Nanti kalau semisal kita mau beli di catering, sekarang catering baby banyak sekali ya, itu misalnya sudah ada ahli gizinya, sudah ditakar sesuai dengan kebutuhan bayi, boleh-boleh saja. Gitu. Ngajarin anak buat makan makanan hewani yang sekarang ada di gizi seimbang itu ya, karena kan agak-agak susah nih anak-anak suruh makan. Ya itu seperti gimana sih caranya? Ya kita harus tahu umur berapanya dulu. Kalau umur misalnya masih MPASI kan kita sesuaikan teksturnya ya. Tapi kalau semisal sudah 2 tahun sudah makanan keluarga, yang paling tepat ya, paling mudah itu sesuai dengan makanan keluarga. Oh, disamain misalnya, ya? Iya, misalnya ayahnya makan ayam, anaknya juga makan ayam, tapi teksturnya atau potongannya lebih kecil gitu supaya tidak tersedak dan sebagainya. Seperti itu caranya begitu. Nah, kemudian ini karena namanya anak berarti masih di umur berapa tahun nih kita di 0 sampai 2 tahun, kemudian 2 tahun sampai 5 tahun, kemudian 5 tahun sampai 18 ya dok? Ya 18. Ini urusannya sama jajan ya kalau iya. ini. Garam dan gula ada di sini. Itu gimana tantangannya sekarang kan urusannya sama jajanan kayak gitu ya. Zaman kita dulu kayak nggak ada deh jajanan yang seramai sekarang. Iya, kekinian ya. Kekinian. Yang jelas karena kita beli, kita harus tahu kalau beli kan di kemasannya itu ada nutrition fact gitu ya, informasi nilai gizi. Itu kita harus ngajari anak kita untuk membacanya. Garam, terus gulanya, terus apakah ada bahan tambahan pangan, misalkan pewarnanya atau sakarin dan sebagainya. Itu Mbak, jadi supaya aman ya. Sebenarnya gimana kalau di sekolah itu yang paling tepat itu ya dengan membawa bekal ya. Kita bekali anak kita, atau
di sekolah ada school feeding seperti itu, catering dari sekolah gitu ya. Tapi kan tidak semua sekolah bisa seperti itu. Nah ini kebijakan dari sekolah atau mungkin dari dinas ya yang terkait supaya aturan-aturan makanan jajanan yang boleh boleh berjualan di situ itu ya harus diatur. Yang boleh mana, yang tidak boleh yang mana, seperti itu. Yang jual di kantin, anak-anak tidak boleh beli di luar sekolah gitu ya. Iya. Pak Kus ini harus ada kebijakan gitu Pak Kus. Ya, Iya. ini kan masukan Mbak Almi. Ada kok. Kebetulan kami juga bermitra dengan Dinas Pendidikan. Iya. Dengan saja aspirasi dari Mbak Almira tadi kan bisa sebagai bahan kami. Iya. Untuk bisa jadi aturan nih di sekolah gitu ya. Iya. Oke baik, nanti akan kita lanjutkan lagi obrolan kita. Tetap bersama kami kembali setelah jeda berikut dalam Ranah Publik. Baik, kita kembali lagi dalam Ranah Publik. Kita masih membicarakan mengenai bijak memberi makan pada anak. Karena tidak hanya baduta ya? Iya. Baduta dan balita. Bayi di bawah 2 tahun dan anak-anak di bawah 5 tahun, balita. Nah, anak-anak yang usia sekolah ini juga rentan sekali karena kita tidak hanya bijak memberi makan pada mereka yang 1000 hari pertama, tapi mereka yang di sekolah. Menyambung tadi Pak Kus ya, ada bukan larangan sih, lebih ke himbauan ya Pak ya. Iya, kira-kira gimana tuh Pak masukan tadi Pak? Ya, saya rasa kalau ada ketegasan dari pihak sekolah, Ya. penjual-penjual itu tidak akan nekat menurut saya. Ya, di situ kan kalau perlu ada kantin yang Kantin sehat ya, Pak? Kantin sehat supaya juga sekolah bertanggung jawab pada anak-anak didiknya. Oke. Bukan hanya bertanggung jawab dalam pendidikan, tapi juga kesehatan diperhatikan dari sekolah tersebut. Oke. Ada nggak masukan-masukan dari Dinas Kesehatan ataupun Dinas Pendidikan karena ini erat kaitannya ya? Perlu kami dorong. Oh gitu ya? Iya. Perlu dewan yang dorong kepala dinas. Biasanya di mana tuh ngumpul bareng gitu Pak? Nah, kita kan sering rapat raker, Pak. Setiap berapa dalam setahun? Ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, tidak mesti. Keadaan kekosongan waktu. Oke, berarti dari obrolan ini mungkin besok minggu depan bisa rapat raker Ya, dengan bisa jadi. bisa disampaikan Pak. Tenang Mbak Almira masuk nih langsung aspirasi. Ya. Alhamdulillah. Oke baik, dokter pernah menemukan kasus anak-anak, kita ngomongin soal memberi makan pada anak ya, harus bijak gitu ya. Pernah nemuin nggak kasus anak-anak yang dia karena orang tuanya nggak care atau dia nggak tahu pola memberi makan, pola asuhnya gitu, terus akhirnya menemukan penyakit-penyakit yang sebenarnya di anak-anak harusnya nggak ada gitu. Iya banyak ya Mbak ya, jadi mulai dari yang ASI tadi ya, masalah-masalah ASI, jadi kan bayinya gampang sakit, terus diberi pula lagi susu formula, alergi muncul lagi, ya itu kan masalah-masalah yang sebenarnya bisa dicegah ya dengan pemberian makan yang benar tadi, ya kan. Kemudian pada waktu tadi ya penggantian tekstur, tadi Mbak Almira udah menjelaskan beberapa kali ya, di atas 6 bulan itu kan harus ganti-ganti tekstur, tapi ternyata dia nggak diganti, bahkan sampai 1 tahun masih blenderan terus. Aduh. Nah, hasilnya kan juga berat badan nggak naik, lalu anaknya nggak pinter makan. Jadi tumbuh kembang gigi misalnya pengaruh juga? Giginya nggak berpengaruh ya, tetapi dia itu bayangkan ya, kita selalu diberi makan yang lembek. Apakah kita akan mengunyah? Kan enggak kan? Pasti akan refleks menelan ya. Nah sampai 1 tahun ya tetap menelan. Setiap dikasih makan ke kasar dia muntah. Kebiasaan. Nah, jadi itu hal-hal yang muncul akibat pemberian makan yang salah tadi. Lalu berikutnya lagi kalau usia sekolah yang tadi ya sering jajan, sering udah terbiasa gula dan garam terlalu banyak, ya jadi dia sering nyamil kan kalorinya jadi agak berlebih ya, kan nggak kerasa soalnya nggak kenyang kan. Jadi obesity di situ ada ya. Jadi memang itu hal-hal yang muncul permasalahan akibat pemberian makan yang salah tadi. Dan setiap usianya tadi. Iya, oke. Saya ke Mbak Almira lagi terkait gizi, nilai gizi, nutrition fact. Jangan kan ngajarin anak, Mbak. Ibu aja nggak dong bacanya gimana? Ini gimana? Iya, di situ kan nutrition fact itu ada berapa sajiannya, terus energinya ada berapa. Itu tinggal dikalikan aja sih Mbak. Kalau misalkan kita habis dalam satu pack gitu ya, itu tinggal dikalikan energinya di situ 700, tapi nilai sajiannya 3, berarti 700 kali 3, 2100 gitu. Iya, dan itu banyak terjadi di makanan yang
pack gitu ya Mbak ya. Jadi energinya yang menarik-menarik tinggi. itu loh bentuknya. Energinya tinggi, gulanya tinggi, tapi harganya murah. proteinnya rendah. Oh iya. Ini Itu dilema nih. Iya, ya. itu kita harus ngajarin tuh anak-anak untuk membaca itu. Oke, tapi kadang-kadang kan kita merasa sebagai orang tua ribet amat, aku harus ngitungin kalori anak yang harus diasup berapa. Ada tips nggak untuk orang tua? Artinya dia sudah makan ini sudah cukup kalorinya, dia udah makan ini. Sesimpel apa sih gitu? Iya, sebenarnya untuk gula itu kan kalau untuk anak-anak batasnya ya anak-anak dewasa ya itu Anak usia sekolah nih? Iya, 1 sampai 2 sendok makan itu sudah cukup. Dan kebanyakan di makanan pack itu bisa sampai 3 Mbak. Jadi semisal anak itu sudah makan makanan pack misalkan atau makan yang manis itu kita batasi. Untuk 1 kali itu sehari itu sekali aja. Ini yang dimaksud gula ini gula yang benar-benar bentuk gula ya? Iya, gula sederhana, bukan gula kompleks ya seperti singkong gitu. Iya. Itu di luar yang mungkin ada buah kan ada gulanya. Ada gulanya laktosa, fruktosa. Itu untuk gula. Kalau untuk garam sendiri gimana? Untuk garam kebanyakan makanan pack itu sudah melebihi anjuran garam yang ini. Jadi sebenarnya yang diasup anak-anak. Iya, diasup anak-anak dan dewasa juga gitu. Jadi sebaiknya memang makanan pack itu misalnya seminggu kita kalau pas misalnya weekend aja gitu. Dibatasi seperti itu aja, Mbak. Kalau gula, garam dari makanan keluarga itu saya kira tidak akan terlalu banyak kita asup gitu. Karena kita memang memberi garam misalnya 1 sendok teh nggak sampai ya, setengah sendok teh gitu ya. Itu sudah 1 panci ya, gitu kan. Gitu. Jadi nggak akan terlalu banyak kalau kita tidak makan pack. Oke, baik. Jadi tetap masak sendiri itu lebih aman ya. Iya, atau catering yang memang benar-benar terjamin sudah dan terrekomendasi oleh Din. Ada mungkin catering yang kan beliau di belakang gizi. ya. Oke, baik. Dokter, kalau terindikasi ada permasalahan gizi, apa yang harus dilakukan oleh para orang tua? Iya, jadi misalnya tadi udah terlanjur obesity gitu ya, itu kan memang merubah pola yang salah tuh lebih susah ya. Jadi tetap nanti itu kalau obesity pada anak kan memang nggak bisa dia diet seperti kita mengurangi lemak dan karbo ya, kalau karena ada masa pertumbuhannya. Jadi tetap ikutin piring makanku tadi. Ya, piring makanku nih apa sih? Piring makanku itu kan separuhnya karbo ya, sayur dan buah separuhnya lagi. Jadi karbo itu masih dibagi untuk yang protein. Jadi lebih besar separuh itu udah sayur dan buah. Jangan langsung dibagi 2 gitu aja gampangnya. Separuh sayur buah, separuhnya itu kan karbo, tapi karbo bagi lagi sama protein. Iya, ada lauk-lauknya. Itu tetap harus dimakan anak. Seperti itu. Lalu tadi jangan minum teh manis setiap hari. Jangan suka jajan boba-boba. Misal contoh aja ya, itu kan gulanya tinggi sekali dari minuman-minuman itu. Ya nggak usah, susu sudah masuk ke protein kan nggak harus tiap hari banyak minum air putihnya, kebutuhannya kan sudah 2 liter. Lalu banyak aktivitas fisik, jangan main gadget. Kalau obesity seperti itu penanganannya. Obesity di gadget itu kan membuat sedentary life ya, jadi males-malesan ya. Pada asupannya terus, tapi dia nggak gerak gitu. Gerak Dok jempolnya. Batasan yang sekarang tuh kan obesity itu berkaitan juga bukan selain hanya makanan tapi ada gadget ya pengaruhnya. Nah, screen time anak itu cuma 2 jam sehari. Tergantung itu termasuk ya, bukan tergantung, termasuk gadget, TV itu sudah termasuk screen time. Itu hanya 2 jam sehari. Itu juga harus dibatasin, terus aktivitas fisik diperbanyak minimal 1 jam sehari. Makannya tadi ya, yang piring makanku tadi tetap mengurangi camilan tadi ya. Camilan kan tadi sudah banyak sekali garamnya, udah melebihi semua. Ini camilan cracker, maksudnya camilan snack ya ini ya. Snacknya buah aja, buah. Itu yang kasus obesitas. Kalau yang kekurangan gizi? Kalau yang kekurangan nanti dilihat ya, apakah dia itu ada penyulit ya, seperti ada penyakit bawaan ya, karena kan memang akan sulit itu. Terus kemudian infeksi kronisnya disembuhin dulu, apakah karena dia sakit TBC, ISK ya, penyakit kronis, disembuhin dulu juga gitu. Lalu kemudian baru kita lihat edukasi permasalahan per anak itu, salahnya ada di mana. Kalau misalnya di usia MPASI,
ASI-nya masih ada enggak ibunya, kan dievaluasi lagi tuh ASI ibunya. MPASI-nya udah bener belum, yang ada kuat tadi yang sudah komplit belum, porsi makannya berapa kali gitu ya kalau fase MPASI ya. Terus kemudian kalau sudah lewat dari MPASI di atas 1 tahun, apa lebih banyak camil tadi, apa lebih banyak yang tidak sehat daripada yang sajian piring gizi seimbangnya gitu. Itu dievaluasi kan per anak kasusnya beda-beda ya. Oke, baik. Itu kasusnya tuh kelebihan juga nggak oke, kekurangan juga. Pokoknya semuanya serba sedang-sedang aja. Saya ke Mbak Almira. Sekarang ini serba instan ya. Kadang-kadang orang tua bekerja, dia juga sebagai ibu mempersiapkan segala sesuatu juga instan. Frozen kan sekarang di mana-mana sepertinya buka toko-toko frozen. Itu makanan-makanan frozen seperti apa, Mbak? Sebenarnya tidak dilarang ya untuk frozen ya, tapi lagi-lagi komposisi lagi gitu terkait gula, garam, lemak itu seperti apa. Terus apakah itu sudah izin edar atau belum, karena banyak juga yang UMKM yang tidak mungkin belum berizin gitu ya untuk frozen food gitu. Sehingga kita perlu lagi-lagi baca label kalau tentang makanan yang pack gitu. Oke, ya. Ada nggak aturan bahwa anak usia 5 tahun gitu ya, kebutuhan ininya sekian, kebutuhan ininya sekian gitu? Untuk anak sehat ya? Iya. Ada, kalau di AKG itu ada usia 7-9 terus dan seterusnya itu ada. Itu searching aja kita bisa ya, googling aja bisa ya. Angka kecukupan gizi. Oke. 2019. Oke, baik. Siap. Pak Kus, apa dukungan yang bisa diberikan saat ini? Ini sudah banyak masukan-masukan nih Pak, terkait ada jajanan anak-anak, belum makanan-makanan frozen yang sekarang semuanya serba instan gitu. Adakah himbauan kepada masyarakat Pak? Ya, saya mengimbau masyarakat dari wakil rakyat, sebagai wakil rakyat juga prihatin kalau nanti orang tua itu tidak bisa memberi makan yang sempurna, yang sehat. Sehingga kami dari pemerintah daerah juga konsisten bahwa apapun kebutuhannya yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat ya kami akan anggarkan selaku fungsi dewan di dalam penganggaran. Siap. Berarti teman-teman di dinas nih yang harus jemput bola ya, melihat di masyarakat seperti apa gitu ya. Baik, matur nuwun Pak Kus. Saya ke Mbak Almira lagi, peran dari teman-teman akademisi gitu. Akademisi. Ya, seperti apa nih? Iya, kalau dari mungkin institusi kami sendiri ya, itu kami kan harus gayut dengan transformasi kesehatan yang ada di Kemenkes. Jadi ada beberapa prioritas program seperti stunting, teman-teman TB gitu, lalu penyakit tidak menular dan juga penyakit menular. Jadi kami berjuang mungkin ya dari ranah Tridharma perguruan tinggi, dari pendidikan, dari penelitian dan juga pengabdian pada masyarakat. Oke. Kira-kira ada nggak ya nanti mahasiswi atau mahasiswa gitu ya, prakteknya adalah satu mahasiswa mendampingi satu keluarga? Ada, di kami ada pengabdian satu mahasiswa satu keluarga, pengabdian terpadu, jadi lintas jurusan seperti itu mendampingi keluarga dengan masalah gizi atau masalah kesehatan. Ada di kami. Itu kontribusinya tuh dari akademisi seperti itu ya. Baik, saya ke dokter dulu. Dokter, pelayanan atau fasilitas kesehatan terkait konsultasi gizi, kalau di JIH saya yakin ada lah ya. Tapi kalau dokter melihat di lapangan fase ke-1 lah yang paling dekat dengan masyarakat, mungkin ada teman-teman dokter yang curhat seperti apa? Ada nggak? Ada ya, harusnya kan yang posyandu puskesmas itu kan juga melayani ya, dan itu justru gerbang pertama. Jadi ibu harus rajin tuh bawa posyandu puskesmas imunisasi. Nah minimal ibu bawa imunisasi, anaknya ditimbang-timbang, diukur-ukur. Nah di situ bisa ketahuan ya, lalu bisa dikonseling tuh di situ kalau ada masalah apa ya. Jadi di situ sebenarnya sudah ada wadah-wadahnya, tinggal jalan atau enggak, atau berangkat enggak ke sana kan gitu. Jadi mungkin terutama ibu-ibu yang balita tadi ya. Tapi kalau yang nggak balita kan juga ada, tetap ada kok pelayanannya seperti itu. Nanti orang tua bisa datang ke sana, ke fasilitas pelayanan pertama ada. Dan itu di cover ya Pak ya, untuk jaminan kesehatannya aman ya Pak ya. Siap. Agus terima kasih, Mbak Almira juga terima kasih. Nanti kita lanjut lagi tuh masalah catering gizi ya. Dokter terima kasih juga sudah memberikan banyak informasi terkait dengan kesehatan anak. Dan yang pasti pemirsa, demikian tadi obrolan kita mengenai bijak memberi makan pada anak. Semoga dengan program dan juga kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia, khususnya daerah istimewa Yogyakarta, berhasil dalam upaya mengatasi masalah kekurangan gizi pada bayi dan juga anak balita.
dan secara baik juga dengan yang benar gitu. Karena ini menjadi penting untuk menyelamatkan generasi masa depan. Saya Vira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nonai kita bahagia sayang dan kibanya sayangi mau hidup dan beta selamanya. Oh, beta janji beta jaga oleh untuk selamanya. Janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa. Cuma pahala sajalah cinta ini abadi selamanya. Kasih dia parbeta Tuhan rusuh dan Tuhan ambil parbeta bahagia syok nonai beta bahagia sayang dan kebanya sayang mau hidup dan beta selamanya. Waduh. Borong apa Mas Pur? Kelihatan kok banyak banget itu loh. Waduh, kamu tuh makanya yang update. Ini loh, saya tuh lagi borong susu formula. Tahu nggak? Istri saya itu habis melahirkan. Jadi kebutuhan susu harus mencukupi. Itu loh. Lah apa kebutuhan susu istri Mas Pur itu belum mencukupi Mas Pur? Waduh, kamu tuh nggak dong-dong kok. Ini bukan masalah cukup dan tidak cukup. Tapi masalahnya biar stoknya banyak. Semuanya bisa tercover gitu loh. Iya ya Mas Pur, keluarga Anda itu kepecutan. Kecukupan Mas Pur. Wajan kamu tuh. Gini loh, tak jelasin sini tau. Makanya deket sini loh. Anak kecil itu, bayi itu kalau dikasih susu formula seperti ini, perkembangannya bagus, biar cepet gede, gizinya terpenuhi. Itu paham? Paham Mas Pur. Minggir. Wah, ganggu saya tuh. Ditunggu istri saya. Wah, bisa dimarahi habis-habisan ini. Nyegat-nyegat. Minggir. Mas, dari tadi suruh beli susu ya nggak pulang-pulang. Iki lho anak wes nangis, belum minum. Wah, ngelak.
Ah, mesti ditinggal mancing. Awas mengko nek bali. Rasakno. Ih. Begitu nggih Mas Satria, kita harus banyak mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif bagi ibu dan bayi. Nggih, siap Bu Bidan. Iya Bu Bidan, kemarin itu saya dengar info kalau istrinya Mas Pur Segi itu baru saja melahirkan Bu Bidan. Oh ya? Kalau begitu mari kita jenguk sekalian melihat kondisi ibu dan bayinya juga. Ayo, sekarang kita ke sana Bu Bidan. Oke, ayo. Mas, sampean iku kan saka ngendi wae to? Maaf, Mah. Tadi itu ada orang nyemplung kali, Mah. Sebagai seorang pemuda yang bertanggung jawab. Tak tolongin tuh, Mah. Nulungi. Paling ya mbok tinggal mancing. Hok ta? Nah, piye toh, Mah? Lah ikannya itu menggoda banget loh, Mah. Selamat pagi. Bu Bidan. Ada apa ini? Nggih. Ada apa ini kok ribut-ribut? Ini loh Bu, Mas Pur. Dari tadi loh saya suruh beli susu. Nggak pulang-pulang malah ditinggal mancing. Lah emangnya beli susu apa, Bu? Itu loh Bu, susu formula. Begini Bu, sebenarnya pada bayi usia 0-6 bulan tidak dianjurkan untuk meminum susu formula, kecuali ada indikasi medis. Seharusnya bayi 0-6 bulan hanya meminum ASI eksklusif saja. Loh, emang kenapa toh Bu? Itu sama-sama susu loh Bu. Awang di sekitar sini tuh juga banyak yang menggunakan susu tambahan, malah formula lagi, ya kan? Nah itu Mas Pur, memberi susu formula pada bayi usia 0-6 bulan itu adalah budaya yang keliru. Lah terus kalau ASI eksklusif itu apa Bu? Terus kok kita nggak boleh ngasih susu formula? ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan pada bayi sejak dilahirkan sampai usianya 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan minuman atau makanan lainnya. Dengan memberikan ASI, maka pertumbuhan dan perkembangan bayi akan optimal, meningkatkan kecerdasan anak, serta meningkatkan kekebalan tubuh sehingga mengecilkan risiko untuk terkena infeksi. Selain itu, untuk ibu juga bagus, bisa mengurangi risiko terkena kanker payudara. Tapi Bu, saya tuh cemas, tertekan, soalnya ASI saya itu kan keluarnya cuma sedikit. Makanya saya kasih tambahan susu formula. Nah, ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan ASI hanya keluar sedikit. Antara lain, kondisi psikis ibu yang tertekan, stres, cemas, atau depresi, kurangnya intensitas menyusui, posisi menyusui yang kurang tepat, serta pemenuhan gizi ibu menyusui yang kurang optimal. Nah itu juga menjadi tugasnya Mas Pur, menjaga seorang istri supaya tidak stres. Supaya apa? Produksi ASINya itu lancar, cukup buat bayinya Mas Pur. Kui Mas, rungokno, jangan bikin aku marah-marah terus. Iya Mah, maaf. Oh iya, tadi katanya Mas Pur beli susu. Boleh saya lihat? Oh, ini. Walah, piye to Mas Pur? Ini kan susu khusus lansia Mas Pur. Masa sih Pak? Mas Pur. Nah, tadi Mas Pur sudah tahu kan apa itu ASI eksklusif? Ayo, mari sama-sama kita mengajak warga dan masyarakat lainnya untuk ikut serta melaksanakan dan mensukseskan program ASI eksklusif.